kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta PKKMB Intek semester genap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2021-2022 ini karena masih bersemangat ya untuk hadir di kegiatan kita pada siang hari ini, bahkan sudah siang menjelang sore gitu ya. Nah, kembali lagi bersama saya Febriani. Pada kesempatan siang hari ini kita masih ada sedikit agenda lagi ini ya. Di antaranya adalah pengenalan KMMD FMIPA UNY tahun 2022. Kemudian ada pengumuman pemenang peserta Twibon, teraktif, dan terdisiplin. Wah, siapa nih kira-kira pemenangnya ya? Deg-degan ya, akan mendapatkan door prize atau hadiah menarik nih ya dari disponsori dari wakil dekan kita ya, Bapak Ali. Kemudian acara yang terakhir adalah penutupan. Nah, kita akan langsung saja nih ya memasuki ke acara kita yang pertama nih ya, biar teman-teman nunggunya udah nggak lama-lama lagi dan atau udah penasaran KMMD itu sebenarnya apa dan ngapain sih gitu. Kita langsung saja masuk ke acara pengenalan KMMD FMIPA UNY tahun 2022. Kepada Ketua KMMD Hidayatullah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, yang saya hormati teman-teman pengurus KMMD Prodi 2021-2022. Ya, izinkan saya mewakili teman-teman sekalian untuk mengenalkan KMMD FMIPA UNY kepada keluarga baru kita. Dan juga yang saya banggakan kepada para peserta PKKMB Intek semester genap FMIPA UNY. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat bertatap maya ya, meskipun nggak bertatap muka. Sehingga pada hari ini kita kumpul untuk melaksanakan dan telah selesai mengikuti kegiatan PKKMB atau penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa Intek tahun ajaran 2021-2022. Ya, jadi seperti sudah disampaikan oleh MC tadi bahwa sesi kali ini adalah sesi pengenalan apa itu KMMD atau yang biasa disingkat dengan Keluarga Mahasiswa Magister Doktoral FMIPA UNY. Ya, keluarga mahasiswa magister dan doktoral Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan lembaga eksekutif mahasiswa dan lembaga mahasiswa tertinggi di tingkat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. KMMD FMIPA itu sendiri berdiri pada tanggal 28 Juli 2021. Jadi KMMD ini sendiri itu baru berdiri tahun kemarin dan kepengurusan tahun ini yaitu kepengurusan tahun periode kedua. Ya, jadi umur KMMD ini masih sangat muda sekali. Yang sebelumnya KMMD sendiri itu bersatu di kan sebelum kembali ke fakultas masing-masing, mahasiswa magister dan doktoral itu tergabung di Pasca Sarjana dan dahulunya namanya itu KMP atau KMMD UNY. Namun setelah kembali ke fakultas masing-masing, nah, masing-masing fakultas membuat atau mendirikan juga lembaga yang sama. Dan di FMIPA sendiri namanya KMMD FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, untuk pengenalan profil KMMD itu sendiri, dimohon untuk menyimak video yang sudah disediakan oleh kepanitiaan.
Ya, baik, itulah tadi profil singkat dari KMMD FMIPA UNY itu sendiri. Dan selanjutnya, tadi kita sudah melihat sama-sama bahwa KMMD sendiri yaitu adalah salah satu organisasi, satu-satunya organisasi yang berada di FMIPA dalam lingkup mahasiswa magister dan doktoral. Nah, di KMMD itu sendiri kami beranggotakan 31 pengurus, di mana terdiri ketua umum, sekretaris, bendahara, dan 4 bidang. Nah, bidang-bidang di KMMD ini terdiri yang pertama dari divisi penelitian dan pengembangan, yang kedua adalah divisi pendidikan dan pelatihan, yang ketiga adalah divisi hubungan masyarakat, dan yang keempat adalah divisi pengabdian masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bidang-bidang KMMD akan dilihat melalui slide PowerPoint yang ditampilkan oleh panitia. Iya. Visi KMMD FMIPA UNY itu sendiri yaitu menjadi organisasi kemahasiswaan yang mampu mewadahi mahasiswa untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi berdasarkan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, KMMD FMIPA UNY itu sendiri memiliki misi, yaitu ya, yang pertama menyelenggarakan kegiatan dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan untuk menghasilkan mahasiswa yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang MIPA sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Dan yang ketiga, membangun relasi dengan fakultas, universitas, masyarakat, dan organisasi lainnya. Ya, dan untuk mencapai visi misi dari KMMD itu sendiri, pengurus KMMD telah membuat atau merancang beberapa program kerja yang akan kita laksanakan bersama-sama setelah periode kami berjalan. Ya, jadi untuk informasi saja bahwa karena kami ini tahun kedua dan kami juga baru dibentuk bulan kemarin, kami pun sendiri belum istilahnya pelantikan ya. Insya Allah kami akan pelantikan minggu depan yang akan dilantik langsung oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA UNY. Ya, dan untuk pengurus KMMD FMIPA itu sendiri, Ketua Umum saya sendiri Hidayatullah dari program studi Magister Pendidikan Fisika. Dan untuk pengurus inti berikutnya itu Sekretaris Umum, ada Din Aulia Bensu SPD dari Magister Pendidikan Sains, dan Bendahara Umum ada Rifnatul Fauzia Megawati SPD dari Magister Pendidikan Matematika. Ada orangnya? Ya, kita lanjut. Nah, untuk bidang-bidangnya, bidang pertama yaitu penelitian dan pengembangan atau Litbang yang dikoordinatori oleh Arina Zaida Ilma, SPD dari Magister Pendidikan Sains. Nah, beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Febriani SPD dari Magister Pendidikan Fisika, ya, yang sering dari tadi pagi ya, yang jadi MC kita, yaitu Mbak Febriani. Nah, Mbak Arina juga udah muncul nih. Ya, yang kedua adalah Dani Rahmawati SPD dari Magister Pendidikan Biologi. Mbak Dani. Ya, yang ketiga ada Ayu Indahyana SPD dari Magister Pendidikan Kimia. Yang keempat ada Anggi Datiatur Rahmat SI dari Magister Pendidikan Sains. Yang kelima ada Lutfia Nurhidayati SPD ya dari Magister Pendidikan Kimia. Halo Mbak semuanya. Ya. Dan yang terakhir ada Amilda Datukalu SPD dari Magister Pendidikan Matematika. Nah, divisi penelitian dan pengembangan atau yang biasa kita sebut dengan Litbang sendiri bertanggung jawab melakukan pengkajian isu dalam bidang pendidikan dan memfasilitasi mahasiswa magister dan doktoral tingkat universitas dalam hal riset dan publikasi karya ilmiah.
Nah, salah satu proker tahunan dari Litbang yaitu Research Class yang telah disampaikan Pak Ali tadi, ya Wakil Dekan 3 sempat menyinggung tentang Research Class dan juga Bank Jurnal. Jadi apapun yang mengenai publikasi jurnal itu akan insya Allah akan dibantu oleh bidang penelitian dan pengembangan. Nah, jadi bagi teman-teman magister dan doktoral yang berkeperluan dalam hal riset dan publikasi karya ilmiah, boleh berkolaborasi atau boleh konsultasi dengan bidang penelitian dan pengembangan. Selanjutnya bidang 2 yaitu bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, koordinator diklat ada Sudrajat SPD dari Magister Pendidikan Matematika. Sudrajat, ada Mas Sudrajat? Ya, itu Mas Sudrajat ya, dari Pendidikan Matematika. Ya, yang tadi pagi baca doa nih Mas Sudrajat. Nah, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Mbak Saria, SPD, dari Magister Pendidikan Sains, Mbak Saria. Yang kedua ada Mbak Putri Tioninggrum, SPD, dari Magister Pendidikan Biologi. Halo Mbak Putri. Ada Mas Sukmo Purwo, D, SPD, dari Pendidikan Matematika. Ada Esther Mariati, SSI, dari Pendidikan Kimia. Ya, ada Tri Rahayu Agustin, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Dan ada Himatul Ulia ASS, SPD, dari Magister Pendidikan Fisika. Ya. Nah, Divisi Pendidikan dan Pelatihan ini bertanggung jawab untuk melakukan atau membangun hubungan keakraban antar pengurus, mengembangkan skill dan kemampuan rekrutmen dan mengadakan pelatihan bagi mahasiswa magister dan doktor di FMIPA. Adapun program kerja tahunan dari bidang diklat ini yaitu PKKMB dan Open Recruitment. Dan untuk PKKMB Intake semester genap ini, nah ketua panitianya sendiri tadi yang melaporkan kegiatan ini yaitu dari bidang diklat ya, yaitu Mbak Himatul Ulia. Ya mungkin tadi sudah dilihat ya tampang Mbak Himatul kayak gimana. Oke, selanjutnya bidang yang ketiga yaitu divisi hubungan masyarakat. Nah, koordinator humas yaitu Dini Lia Meriani Simatupang, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Saya Mbak Dini. Ya, nah beranggotakan 6 pengurus. Yang pertama Latif Irfan, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Halo Mas Latif, ya Mas Latif. Ya, yang selanjutnya ada Nur Ayu Anggraini, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Yang ketiga ada Mbak Dani, SPD, Mbak Dewi Nurul Hasdi, SPD, dari Magister Pendidikan Fisika. Yang ketiga ada Mbak Wulan Safitri, SSI, dari Magister Pendidikan Biologi. Yang kelima ada Mbak Adar, Mas Adar, dari SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Dan terakhir ada Hafiza Kurnia, SPD, dari Magister Pendidikan Sains. Nah, divisi humas ini sebagai fasilitator organisasi dalam membangun hubungan kelembagaan, baik instansi masyarakat, selain itu juga melakukan publikasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh KMMD FMIPA UNY. Jadi akun Instagram, media sosial YouTube, dan Twitter KMMD FMIPA UNY itu dikelola oleh bidang hubungan masyarakat itu sendiri. Ya, dan bidang terakhir yaitu bidang pengabdian masyarakat, Pengmas, koordinator yaitu Ana Mulyana, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Iya, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Mbak Wana Herdiana, SPD, dari Magister Pendidikan Matematika. Yang kedua Mbak Restu Tami, SPD, dari Magister Pendidikan Kimia. Ya, yang ketiga Monika Julia Sari, SPD, dari Pendidikan Biologi. Yang keempat Lia Wahyuningsi, SPD, dari Pendidikan Fisika. Laila Marfia, SPD, dari Pendidikan Matematika, dan Nina Khairunisa, dari Pendidikan Sains. Nah, bidang pengabdian masyarakat ini sendiri merupakan bidang penggerak kegiatan KMMD FMIPA UNY
yang berbasis sosial. Nah, adapun broker dari Pengmas ini ada webinar dan pengumpulan media pembelajaran. Ya, itulah tadi profil singkat sekilas tentang KMMD FMIPA UNY. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih buat Mas Hidayatullah atas pemaparannya untuk pengenalan KMMD FMIPA UNY. Nah, semoga teman-teman di sini ya, teman-teman peserta sudah mendapatkan lebih pencerahan ya atau pengetahuan mengenai KMMD FMIPA UNY seperti itu. Nah, memasuki acara selanjutnya adalah acara pengumuman pemenang. Yeay. Wah, siapa nih yang udah excited, gak sabar kira-kira, wah ini sih gue yang menang nih, udah pasti nih gitu kan. Nah, siapa nih ya kan? Nah, pengumuman pertama itu ada, ini panitia ada musiknya nggak? Jeng 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 gitu. Jeng 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 jengnya pakai mulut aja lah ya. Oke. Nah, pemenangnya ini itu ada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah Twibbon terbaik. Nah, jadi kan kemarin teman-teman udah lihat ya di Instagramnya KMMD FMIPA UNY itu ada pengumuman lomba Twibbon. Nah, jadi teman-teman yang udah post Twibbonnya dan juga tag IG KMMD FMIPA UNY, nah itu berkesempatan nih untuk memenangkan hadiah door prize ini. Nah, jadi yang kira-kira udah kemarin ngepost nih, kira-kira yang menang siapa ya? Dan pemenang Twibbon terbaik jatuh kepada jeng 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 jeng. Belum. Ya Allah, kita panitia yang sangat semangat. Mas Sudrajat bukan peserta, sabar. Pemenangnya adalah Dwi Agnes Setianingrum dari S2 Pendidikan Sains. Oh, mana aku boleh. Sebentar ya, Mbak Agnes dipersilakan untuk mempersiapkan sepatah dua kata terlebih dahulu untuk memberikan ini ya, kata-kata sambutan pemenang. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu captionnya ini ya. Kenapa Mbak Agnes bisa terpilih jadi pemenang gitu ya. Saya akan bacakan caption yang sudah dipost oleh Mbak Agnes di Instagram. Jadi ini nih. Halo, saya Dwi Agnes Setianingrum dari jurusan Pendidikan Sains S2. Siap untuk mengikuti PKKMB Intek FMIPA UNY semester genap 2021-2022. Di era Society 5.0 ini, kita ditantang untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan. Dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Tentunya dalam menyongsong hal tersebut dibutuhkan nilai dan sikap yang mampu mengadaptasikan diri terhadap era ini. Nah, Mbaknya ini juga menjabarkan beberapa yang ada di tema kita. Pertama, menjadi pribadi yang berkarakter. Itu memegang poin penting dalam nilai-nilai kehidupan. Karakter yang membangun dalam diri inilah yang akan membantu kita dalam mengatasi setiap masalah yang datang. Apabila tumbuh karakter yang baik, maka dalam merespons setiap hal yang hadir pun akan menjadi lebih bijak. Selain itu, bergerak aktif juga menjadi hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi kita dalam era ini. Bergerak dengan terus berjalan sesuai dengan tujuan yang dipilih. Kemudian berpikir kritis, kemampuan yang tentunya diperlukan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang hadir di era yang penuh dengan tantangan. Terus mengasah keterampilan dan senantiasa berinovasi, keduanya menjadi tindakan yang pastinya dibutuhkan dalam mengatasi setiap persoalan di era Society 5.0. Oleh karenanya, agar bisa bertahan dan mengatasi setiap permasalahan di era 5.0 ini,
Dibutuhkan integrasi yang baik dari berbagai nilai dan sikap, yaitu berkarakter, aktif, kritis, terampil, dan inovatif. Oke, sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan ya untuk Mbak Dwi Agnes Setianingrum ya, udah jadi pemenang di lomba Tribun kita. Nah, Mbak Agnes, gimana? Udah siap ya? Saya silakan untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Ya ampun. Suara saya terakses nggak ya Kak Febri? Terakses Mbak Agnes. Sebelumnya terima kasih banyak untuk apresiasinya kayak gitu ya, untuk apresiasi menjadi tribun terbaik kayak gitu ya. Padahal Agnes bikinnya ini sih nggak tidak ya biasa aja kayak gitu. Nah, katanya apa ya? Mungkin apa ya ini ya? Kata-kata dari ini ya Kak Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tidak akan mungkin bisa bertahan. Jadi untuk kita-kita yang sekarang melanjutkan menjadi mahasiswa magister dan doktor kayak gitu ya, semangat untuk mengemban pendidikan, semangat untuk belajar lagi, karena dengan adanya belajar kita bisa menyelamatkan kehidupan kita dan bisa menyelamatkan negeri kita sendiri kayak gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Sekali lagi selamat untuk Mbak Agnes ya. Nanti akan mendapatkan hadiah nih dari kita yang disponsori dari Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemahasiswaan. Oke. Sekali lagi selamat Mbak Agnes. Kita masuk ke pengumuman selanjutnya. Nah, ini ya Mbak Agnes nanti diminta untuk menghubungi panitia. Semua pemenang ya, tapi belum ya. Pemenang kategori kedua adalah kategori peserta teraktif. Nah, siapa yang dari tadi kira-kira udah merasa dirinya sangat aktif ya? Nah, kira-kira nih siapa nih ya? Hidayatullah nih kayaknya ya. Enggak ya. Bukan peserta. Oh ya, tahun lalu kayaknya Hidayatullah yang menang. Oh, bukan ya? Oke. Jadi pemenang door prize untuk kategori peserta teraktif jatuh kepada Afi Dwi Ayunda dari S2 Pendidikan Biologi. Bingung, Mbak. Selamat Mbak Afi. Sebagai peserta teraktif, tentunya Mbak harus memberikan ini ya, sepatah dua kata nih. Silakan Mbak Afi, disilakan. Baik, terima kasih Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman semua. Bismillah, semoga kita semua bakalan menjalani pendidikan ini dengan baik dan juga lulus tepat waktu. Amin. Itu aja, Kak. Oke, Mbak Afi, udah nih. Udah, Kak. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih dan selamat ya untuk Mbak Afi Dwi Ayunda sudah terpilih menjadi pemenang door prize pada kategori teraktif. Untuk hadiahnya nanti ditunggu ya. Baik. Tuh, Mas Derajat udah minta kirim alamat terus tuh. Oke. Nah, buat teman-teman selamat nih ya, udah menang kategori-kategori ini kan. Nah, tapi ada satu lagi nih, kesempatan untuk teman-teman peserta yang ada di sini memenangkan hadiah door prize dari kegiatan ini. Nah, jadi yang tadi mungkin belum terpilih ya, perasaan aku udah aktif deh, tapi kok nggak kepilih gitu ya. Nah, ini masih ada kesempatan nih buat teman-teman gitu ya. Satu kali lagi nih untuk menjadi pemenang. Caranya adalah saya akan memberikan kuis pertanyaan seputar KMMD. Panitia tidak boleh ikut. Ini hanya untuk peserta, mohon maaf ya.
Nggak boleh, ini peserta ya. Panitia, pengurus KMMD tidak boleh. Soalnya pertanyaan seputar KMMD. Jadi rules-nya adalah teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan silahkan raise hand menggunakan fitur raise hand. Bukan raise hand gini ya. Tapi menggunakan fitur raise hand yang ada di reaction. Nah, yang ada di reaction. Nah, pertanyaannya adalah, ya deg-degan. Pertanyaannya, oh nggak tahu kan jawabannya belum saya kasih tahu. Pertanyaannya, tenang. Ini deg-degan ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 divisi yang ada di KMMD. Oh, udah ada nih ya, udah ada. Maulida. Tolong di ini, oke. Tenang ya untuk Mbak Dewi Oktavia, ini kalau salah nanti kita lemparkan. Halo Kak, udah bisa jawab belum nih? Oke, apa nih nama-nama divisi yang ada di KMMD? Ada 4. Tapi supaya susah katanya disuruh tambah lagi pertanyaannya. Bersama dengan nama ketua bidang per divisinya itu gitu ya. Aduh. Dua aja yang perlu namanya 2 aja. Perlu namanya 2 aja, nama divisinya sebutkan 4. Yang pertama divisi humas. Humas, Kedua ada litbang. Yang ketiga litbang ada itu singkatan dari apa, Mbak? penelitian dan pengembangan. Oke, tolong ketua KMMD dikoreksi ya. Juri. Yang ketiga bentar. 5, 4, 3. Iya, mundurkan diri aja deh Mbak saya. Gak hafal ketuanya. Allah. Maaf ya. Susah kayak pertanyaan saya nih. Gimana Mbak Maulida, mau menyerah? Lupa. Ya, saya serahkan ke Mbak Dewi Oktaviani aja. Oh, oke. Hadiahnya nanti dibagi 2 ya. Oke. Silahkan karena tadi Mbak Dewi udah ini. Tapi syaratnya Mbak Dewi harus on cam. Gimana Mbak Dewi, mau nggak nih? S2 PMAT. Oke, demi mendapatkan door prize. Makasih Apa loh Mas ya, Dayan Mbak mau ganti Maulida pertanyaan? loh ya. Jangan Mbak. Itu aja yang tadi. Apa? Mbak, mikrofonnya masih ke-mute. Mohon maaf, di sini banyak rusuh ya teman-teman saya. Dan mereka ingin pertanyaannya diganti karena Mbak Dewi pasti udah tahu sekarang. Ya, jangan Ya. dong. Aduh. Oke. Pertanyaannya adalah saya jadi bingung. Kebanyakan yang mau ngasih pertanyaan. Bentar dulu ya, 10 detik, bentar. Halo Mbak, masih tersambung Mbak? Oke, masih Mbak, masih menunggu pertanyaan nih.
Oke. Teman-teman saya tuh ini ya, kan anak-anak pendidikan. Jadi kalau bikin soal tuh pada mau bikin soal semua ini. Assessment evaluasi. Maaf anak PEP. Nggak ada ya anak PEP di sini. Oke. Pertanyaannya mudah aja lah. Sebutkan koordinator ya tadi kan, tapi harus 4-4-nya plus proker, tapi prokernya 2 aja. 2 divisi aja yang ada prokernya. Jadi kan tadi kan mintanya 2 ini koordinator, sekarang 4 koordinator, tapi ada masing-masing 2 divisi ada satu-satu prokernya. Ini sebutin nama koordinatornya gitu, Mbak. Ya, tapi nggak boleh nyontek. Ini nyebutin nama koordinatornya gitu. Iya, yang divisi. Nggak usah nama lengkap lah kalau ingat sekilas aja. Oh, ini udah ada catatannya, rajin ini. Nggak punya. Aduh, yang tadi kan ada litbang, diklat, humas, sama pengabdian masyarakat ya. Kalau koordinatornya lupa sebenarnya, Mbak. Nggak ingat tadi, cuman baca sekilas. Oke. Mungkin kalau humas, Mas Latif, Irfan? Mas Latif. Kurang tahu, Halo. soalnya kenalnya tadi itu, yang lain nggak kenal. Terus, aduh, apalagi ya Mbak ya? Apa nih Mbak yang ingat aja lah dulu? Aduh, nggak ingat. Pengabdian masyarakat juga nggak ingat, diklat nggak ingat, litbang juga nggak ingat. Oke. Kalau prokernya, ingat nggak nih? Kalau prokernya, kalau litbang itu apa tadi ya? Yang research itu ya? Apa tuh? Research class? Oke. Terus yang lain? Tapi ini koordinatornya salah, gimana dong teman-teman? Terlalu susah Mbak kalau koordinator. Iya ya, ya udahlah. Khusus buat Mbak saya gantilah pertanyaannya ya. Ini lama nanti soalnya. Boleh. Karena nggak ada yang raise hand lainnya, ya udah Mbak ini lagi aja ya. Oh iya, boleh. Oke, tapi kalau yang ini salah, kayaknya hangus ini hadiahnya buat panitia. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nah, pertanyaannya, kapan KMMD FMIPA UNY berdiri? Bulan aja ya Mbak ya? Boleh nggak Mbak? Kita tanyakan kepada Ketua KMMD. Mas Hidayat. Tanggal sama bulannya sama tahunnya, Mbak. Kapan? Tanggalnya sama bulannya sama tahunnya. Nah, gimana Mbak Dewi, ingat nggak? Kalau tanggalnya enggak, kalau bulannya mungkin Juli. Bulan Juli 2020. Nah, gimana Mas? Boleh atau harus dilempar? Oke, Mbak Dewi berarti tanggalnya belum tahu nih ya. Ya. Mohon maaf Mbak Dewi. Oke. Mohon maaf nih Mbak Dewi. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita dengarkan dulu jawaban dari Ibu yang akan sudah raise hand ini. Kalau Ibu ini salah, hadiahnya untuk Mbak Dewi. Kalau Ibu ini benar, hadiahnya untuk Ibu ini. Apa ini, lomba apa ini? Oke, jadi ini untuk Mbak Dewi atau untuk Bu Maria ini? Oke, silahkan Ibu. Baik, Mbak Febriani, saya mencoba menjawab ya. Tanggal 28 Juli 2021. Oke. Selamat Ibu. Mantap, Bu. Mas Hidayat, gimana Mas Hidayat? Ya, jawabannya 100. Yeay, mantap Bu. Selamat Ibu. Oke, selamat Ibu Maria sudah berhasil memenangkan door prize. Untuk Mbak Dewi, mohon maaf Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung sebelumnya dan mencoba ya Mbak Dewi, mantap. Sebelumnya Bu Maria bisa kenalan terlebih dahulu, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Maria Ulfa. Saya dari SMK Negeri 6 di Jakarta, mengambil
S3 Pendidikan Matematika. Mohon bantuannya ya Mbak, ini masih belajar. Mas, tadi ada litbang, semoga bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Maria. Selamat ya Ibu. Sama. Baiklah. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di kuis dadakan ini. Enggak dadakan ya. Nah, selamat ya kepada seluruh pemenang. Hadiah pada kegiatan ini disponsori oleh Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni FIPA UNY. Nah, teman-teman juga nanti dipersilakan untuk menghubungi panitia ya yang ada di grup. Silakan para pemenang menghubungi dan juga ditunggu teman-teman untuk bergabung di KMMD FMIPA UNY pada periode selanjutnya. Tak terasa sampailah kita pada penghujung acara. Di sini saya Febriani, selaku pembawa acara, mewakili seluruh panitia penyelenggara PKKMB Intek semester genap FMIPA UNY tahun ajaran 2021-2022, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Nah, saya ada sedikit pantun nih ya. Jalan-jalan ke kota baru, tak lupa saling menyapa. Selamat datang mahasiswa baru, selamat bergabung di FMIPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman semua disilahkan untuk on cam dulu ya sebelum leave. Karena kita akan foto dulu, nanti bakal dipajang di post di IG-nya KMMD. Yeay. Nah, teman-teman bisa ini dulu ya. Kalau mau rapi-rapi dulu, oke. Oke. Panitia udah siap yang ambil gambar? Yang ambil gambar siapa? Oke. Nah, saya pandu ya. Ini ada beberapa slide ya. Mungkin dari... Oke, sebentar. Ada 5 slide, jadi kita akan berfoto 5 kali ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan selamat bergabung di FMIPA UNY. Kami parjoget soro mani kotan Nina mangingan si bambang kartula jula si bambang kartula jula sik si teman. Oh. Sekarang mau gimana? Mendung tanpa hutan ketemu lan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Ayo,
Bambang Kartula Tula, si Bambang Kartula Tula. Temanikan di Parjoget Soromani Gotham Gina mangingani si Bambang Kartula Tula, si Bambang Kartula Tula. Sik temanikan di Parjoget Soromani Gotham Gina mangingani si Bambang Kartula Tula, si Bambang Kartula Tula. Soromani Gotham Gina mangingani si Bambang Kartula Tula, si Bambang Kartula Tula, si Bambang Kartula Tula. Ampar-ampar pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sabigi di hurung bari-bari. Gundul-gundul pacucur kembali